Di penjara ruang itu, kuburan ekspresi wajah Qin Yichen memandangi True Origin yang terkikis dan kejam, dan True Origin melonjak di sekelilingnya. Tetapi ini hanya bisa diblokir sesaat. Meskipun kekuatannya cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga suci biasa, kemegahan True Origin miliknya jauh dari pria berjubah hitam ini. Dengan ini, sulit untuk menolak. Di dalam sangkar, True Origin yang mengamuk cukup mengamuk untuk merobek pusat kekuatan suci biasa menjadi berkeping-keping dengan mudah. Bahkan jika daging Qin Yichen kasar, saat ini, tubuhnya yang terbuka ditutupi dengan kedalaman bekas luka yang berbeda. Yang lebih menakutkan adalah bahwa True Origin yang kejam terus mengikisnya di dalam tubuh, sehingga Qin Yichen hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun meridiannya ulet jauh dari orang biasa, True Origin menyerbu. Saya khawatir dia tidak tahan. Tulangnya kaku, di kejauhan. Jika saya melihat bahwa Qin Yichen belum menang dalam waktu singkat, ada sentuhan keheranan di mata pria berjubah hitam itu. Segera, dia menyelinap, mengguncang telapak tangannya ke tempat Qin Yichen berada, dan memegangnya sedikit. Bang! Dengan aksi pria berjubah hitam, True Origin yang terkikis menjadi lebih ganas di penjara luar angkasa tempat Qin Yichen berada, dan tekanan di dalamnya juga meningkat secara tiba-tiba. Di bawah tekanan ini, tubuh Qin Yichen benar-benar tertahan, dan bahkan sulit untuk menggerakkan satu jari pun. Di atas langit, melihat Qin Yichen yang mudah ditekan, lebih dari 1000 pembangkit tenaga suci tercengang. Lebih dari 1000 pembangkit tenaga tingkat suci mengejar dan membunuh orang-orang yang belum menang selama lebih dari setengah tahun, dan mereka dengan mudah ditekan oleh pria berjubah hitam itu. Perasaan ini benar-benar membuat mereka terkejut, dan hati mereka kembali menyenangkan. Tidak bisa menyingkirkan penjara ini? Di kejauhan, melihat Qin Yichen yang terperangkap di penjara luar angkasa, mata Feng Rou berkedip ragu. Penjara luar angkasa ini dipenjara dengan kekuatan absolut. Namun, dalam pandangan Feng Rou, langkah ini mungkin berpengaruh pada pembangkit tenaga listrik biasa. Namun, mereka adalah ras seperti dewa yang ingin memecahkannya. Ada banyak cara. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Qin Yichen bukanlah orang ras tingkat dewa. Dia hanyalah orang ras manusia terendah dari 10.000 etnis daratan. Penjara luar angkasa ini tidak sederhana. Itu bisa menekan saudaraku dengan mudah. Pria berjubah hitam itu setidaknya adalah perantara suci yang paling kuat. Di satu sisi, wajah hijau mau tidak mau terlihat sedikit bermartabat. Dia jarang melihat Qin Yichen makan begitu banyak. Yah, kamu sepertinya tidak khawatir tentang saudaramu? Feng Rou tertawa pelan tanpa menjelaskan. Menurutnya, terlalu mudah untuk mematahkan langkah ini. Setelah mendengar pertanyaan Feng Rou, wajah Qin Yao menjadi canggung. Apa yang bisa dia khawatirkan? Belum lagi misteri yang ditemukan pria berjubah hitam. Pusat kekuatan suci yang menempati satu sisi langit sudah cukup untuk mengalahkan mereka dengan mudah. Uhuk-uhuk. Aku percaya dia. Dia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Qin Ye dengan canggung terbatuk dan tertawa. Ini untuk membuat pembangkit tenaga listrik tingkat 40-50 bijak di belakangnya menjadi garis hitam. Mereka jelas juga tidak menyangka. Di depan kecantikannya, patriark muda yang mereka kagumi bahkan tidak bisa mengatakannya. Bunyi. Yichen kakak, di satu sisi, mata indah dengan 1000 angin dan salju penuh kecemasan. Alis hitamnya sedikit berkerut, dengan persepsinya yang tajam. Dia samar-samar menyadari ada beberapa fluktuasi aneh di dalamnya. Suara. Pada saat ini, di penjara luar angkasa, ada tekanan yang cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga suci biasa. Di bawah tekanan kengerian ini, meskipun tubuh Qin Yichen tidak runtuh, tetapi dengan melihat tubuhnya yang terluka, dia juga dapat melihat bahaya dari situasinya saat ini. Di dalam tubuhnya, ada erosi konstan dari True Origin yang keras. Di bawah erosi ini, Qin Yichen merasa tubuhnya seberat 10.000 kg. Dan sulit untuk mencapai True Origin untuk mencapainya. Tekanan ini, pada saat tertentu, saat mimpi buruk berbisik pelan, saat berikutnya, mata Qin Yichen terpejam perlahan, dan bahkan 10.000 pelindung Taoisme yang melindunginya tiba-tiba menghilang. Puci. Pada saat 10.000 Taojia menghilang, True Origin yang kejam akan merobek tubuh Qin Yichen dari jalur luka tulang yang terlihat dalam, dan darah tidak mengalir keluar darinya. Itu adalah tekanan shock yang menakutkan menjadi satu demi satu. Tetesan darah. Dan akhirnya dimusnahkan dalam True Origin yang penuh kekerasan. Dan True Origin yang keras seperti itu, saat ini secara gila-gilaan terkikis ke dalam tubuh Qin Yichen. Di bawah erosi ini, dia merasa seluruh ototnya dan bahkan sel-selnya terkoyak. Mengaum. Di bawah tekanan ini, tubuh Qin Yichen telah mencapai tepi kehancuran, dan pada saat ini, di dalam tubuhnya, sepertinya ada suara naga yang melolong. Di bawah lolongan naga ini, kecepatan aliran darah Qin Yichen dalam tubuh tiba-tiba dipercepat. Dan titik cahaya merah mengalir keluar dari darahnya, dan kemudian perlahan-lahan memadat. Beberapa saat kemudian, kristal merah-merah seukuran ibu jari benar-benar menggumpal di tubuhnya. Pada titik ini, Qin Yichen tampaknya telah menyerah, dan pikirannya sepenuhnya ditempatkan pada kristal merah-merah ini. Namun, itu belum di bawah kendalinya.
Kristal merah-merah itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah, ditembak dengan keras ke dalam hatinya. Ketika berlian merah-merah itu melesat ke jantung Qin Yichen, tubuhnya bergetar hebat. Untungnya, bagaimanapun, kristal belah ketupat, yang terlihat seperti zat pada intinya, tampaknya memiliki spiritualitas, sangat aneh menyatu di dalam hati, dan akhirnya tetap berada di pusat hati. Dengan pelepasan sinar merah, detak jantung Qin Yichen menjadi lebih kuat. Dengan aliran darah, perasaan yang kuat juga menyebar dan mengalir melewatinya. 4 anggota badan di antara 100 tulang. Di bawah serbuan kekuatan yang kuat ini, True Origins yang kejam yang telah terkikis ke dalam tubuhnya ditelan oleh sombong. Membosankan, sudah berakhir. Di kejauhan, jika dirasa penghancuran ini tidak ada artinya, pria berjubah hitam itu tersenyum acuh tak acuh. Segera, di bawah perhatian dari garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, dia mengulurkan tangannya dari jauh, mengarah ke penjara luar angkasa yang jauh, dan kemudian tiba-tiba mengepal.